Sejak September lalu, baik Jokowi Maruf Amin, Prabowo Sandiaga Uno terus melakukan sejumlah metode baik dari kota hingga ke pelosok desa untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Di akhir masa kampanye, ada aksi yang dilakukan oleh dua calon presiden dan cukup menghebohkan publik. Yang pertama adalah ketika Joko Widodo pada jam sibuk menumpang KRL hingga ke Bogor, Jawa Barat. Sementara Prabowo Subianto di depan pendukungnya di Subang, Jawa Barat pada saat itu dari atas mobil membuka baju dan melemparkannya ke arah pendukung Prabowo Subianto. Aksi dari dua calon presiden ini kemudian dibahas, dinilai sebagai pencitraan oleh masing-masing kubu yang berseberangan. Apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh dua calon presiden ini? Apakah dengan pencitraan sensasi mendulang suara atau memberikan sesuatu kepada masyarakat agar mereka dipilih saat Pilpres nanti? Inilah dua arah bersama saya Cindy Sistiarani antara aksi dan janji, siapa yang pencitraan. Pemilihan Presiden 17 April 2019 kian dekat. Dua pasangan capres kian intens menemui masyarakat di berbagai tempat. Tak sekedar menyampaikan visi misi dan program kerja, tapi juga janji jika kelak terpilih nanti. Mulai dari membangun tanpa utang sampai memberantas korupsi. Dari menaikkan gaji aparatur negara hingga meluncurkan sejumlah kartu sakti. Namun tak hanya janji dan narasi, aksi kedua capres di tengah masyarakat pun turut jadi sorotan. Salah satu aksi menumpang kereta rel listrik pulang menuju istana. Sebaliknya dari kubu capres nomor urut 02, aksi buka baju saat kunjungan ke kota Subang, Jawa Barat tak kalah menarik perhatian. Dua aksi capres di tengah-tengah masyarakat menuai reaksi, terutama dari dua kubu yang berkontestasi. Ada yang menyebut sebagai aksi spontan semata, namun ada pula yang menganggap aksi tersebut tak lepas dari upaya menarik perhatian masyarakat. Lantas apa sesungguhnya yang ingin ditunjukkan oleh kedua capres? Apakah itu bagian dari strategi guna menarik simpati publik di jelang Pilpres 17 April nanti? Kita akan dengarkan argumen dari masing-masing kubu antara aksi dan janji siapa yang pencitraan bersama Pak Inas Zupir dari TKN Jokowi Maruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih juga dari tim kampanye nasional Jokowi Maruf ada Mbak Dini Purwono. Selamat malam Mbak Dini. Selamat malam Mbak Cindy, selamat malam teman-teman di studio. Dan dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga Uno sudah ada Valdo Maldini. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bang Andre Rosiade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya kami berlima di sini, tapi juga ada teman-teman dari Universitas UHAMKA, ada juga dari STT PLN, dan ada dari Universitas Indonesia bergabung di dua arah malam hari ini. Kembali kita memperbincangkan apa yang menjadi aksi dari dua calon presiden yang kemudian menjadi perbincangan publik adalah yang pertama ketika Joko Widodo menumpang kereta rel listrik pulang menuju ke Istana Bogor. Apa sih sebenarnya yang ditunjukkan? Simbol apa yang ditunjukkan oleh Jokowi pada saat itu, Mbak Dini? Kalau bagi kami jelas yang ingin tunjukkan Pak Jokowi di situ adalah dia dekat dengan rakyat gitu. Kalau masalah pencitraan Mbak Cindy, pencitraan itu kan adalah pada saat kita itu menampilkan sesuatu yang tidak murni, tidak real, tidak genuine gitu kan, nggak sincere gitu. Tapi kalau Pak Jokowi kita tahu dari zaman dulu, dari zaman dia belum jadi wali kota Solo gitu ya, pada saat dia jadi wali kota, gubernur, sekarang presiden, memang kebiasaan beliau adalah belusukan. Dan memang terlihat sekali nggak ada yang dibuat-buat, karena kan kita bisa lihat ya kalau orang nggak nyaman di satu situasi, itu bisa kelihatan. Tapi di sini terlihat sekali bahwa Pak Jokowi itu memang senyawa dengan rakyat sehingga ya dia nyaman berada di tengah-tengah rakyatnya. Oke, koreksi saya jika saya salah, ini baru pertama kali Pak Jokowi naik KRL selama 4 tahun terakhir? Kayaknya waktu itu pernah berapa kali beliau juga naik public transport ya. Dan yang kedua mungkin yang Pak Jokowi ingin tunjukkan di sini adalah bahwa Indonesia ini cukup aman loh. Bahkan seorang presiden aja bisa naik KRL gitu kan tanpa pengawasan yang super ketat.
Itu simbolnya Seperti yang, itu, ya. yang ingin ditampilkan. Bang Andre, silakan. Ya. Kita tentu mengapresiasi langkah Pak Jokowi ya. Bagaimanapun juga beliau sebagai petahana tentu ingin menang kembali ya Mbak Cindy. Nah, dari segala cara Pak Jokowi sudah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan. Ternyata survei beliau decline dan disalib oleh Pak Prabowo. Nah, mulailah Pak Jokowi ingat kembali ilmu lama kesaktiannya Pak Jokowi. Ilmu pencitraan dekat dengan rakyat. Kan brandingnya Pak Jokowi itu dulu apa Mbak Cindy? Jokowi dekat dengan rakyat. Jokowi bersama rakyat. Ini sudah dilupakan. Nah, karena posisi terjepit, ilmu lama dipakai kembali. Jadi kalau dulu Pak Jokowi itu punya ilmu pencitraan masuk got, pura-pura nyapu, pokoknya intinya pura-pura merakyat lah. Nah, ilmu kanuragan tertinggi Pak Jokowi ini diingat kembali oleh beliau dan dipakai lagi supaya dengan harapan mudah-mudahan masyarakat terhipnotis kembali di 2014 ini. Seperti di 2014. Boleh nggak? Oke, silakan. Survei yang mana yang Prabowo menang dari Jokowi ya? Kalau kita lihat di pemberitaan, di Google aja langsung sekarang nih, hampir semua survei jaraknya itu Pak Jokowi itu 20%, 19% di atas Pak Prabowo. Nah. Jadi saya nggak ngerti di survei yang mana Nih, yang saya di jawab. over Soal ilmu sama lama, Bang soal ilmu Andre. lama tadi Ya. silakan ditanggapi Mbak Dini. Kalau ilmu lama kembali kok saya bilang tadi ya nggak ada ilmu lama, memang Pak Jokowi adalah seperti itu. Itu bukan pencitraan dan kalau saya rasa ini kan ngomong kontestasi politik ya. Wajar-wajar aja kalau kita ingin memberikan sedikit sensasi, nggak ada salahnya. Namanya juga kompetisi ya kan. Dalam panggung Indonesia Idol mungkin atau whatever Jadi ini Idol. sensasi Anda menyebutnya tadi? Kalau menurut Apa yang saya dilakukan kita oleh Pak sensasi Jokowi? itu tidak masalah sepanjang ada esensinya Mbak Cindy. Oke. Tapi Mbak kalau Cindy, cuma dia sensasi agak aja nggak ada menarik nih. esensinya itu bohong Nih, gitu kan. Itu enggak Mbak, sini. Yang menarik. itu enggak yang menarik nih. berkualitas. Yang menarik nih, publik harus tahu. Katanya nggak bawa media, tapi deputi Kementerian Mensesnek bidang informasi kirim rilis ke seluruh media. Itu pertama. Yang kedua, kita lihat buzzer-buzzernya yang memfoto, menceritakan Pak Jokowi begitu wow, hebat. Itu bahasa-bahasanya nyaris mirip. Jadi yang Salahnya di mana? Jadi ini Mbak Cindy. Salahnya di mana? Jadi ini Mbak Cindy. 02 juga melakukan Bentar. hal yang sama kan? Intinya apa ini? Ini adalah direncanakan memang untuk pencitraan. Saya ingin dengar dari Pak Inas, direncanakan untuk begini, pencitraan. Namanya Pak Jokowi itu kan presiden. Mana ada sih presiden nggak terkenal? Jadi sangat aneh kalau ada presiden naik kereta api, lantas rakyatnya nggak suka semuanya. Pasti ada yang nggak suka dan ada yang suka. Gitu kan? Itu normal. Kehidupan kita normal, ada yang suka, ada yang tidak. Yang suka tentu ambil foto semua. Jangan dianggap buzzer gitu loh. Kalau disebutkan Enggak itu benar, kalau orang disebutkan- baik-baik. Memang dia sayang sama Pak Jokowi, dia ambil foto, lantas disangka buzzer. Tega bener Andre. Kasihan lah orang itu Andre melakukan. Jadi seperti kalau itu. menurut Jangan Pak Inas- seperti itu Andre. Pak Inas, menurut Bang Pak Inas, Inas apa yang kasihan disampaikan dong. oleh Boleh nggak Bang ada, dan Bang juga Kita lihat BPN dengan- apa? Ya Pak Prabowo. Nah itu yang rada aneh. Masa sekarang di atas mobil nari striptease. Nanti kita ke sana, nanti kita ke Yang sana. bener aja gitu. Pak kalau Inas, nanti presiden kita nari ke sana. Tapi striptease. saya ingin Pak Inas memberikan tanggapan terkait dengan Pak Inas komentar-komentar lucu dari deh. BPN, Pak Inas. Mbak Cindy, Sebentar, Pak Inas Bang ini lucu Andre. banget ya. Pak Inas silakan apa menurut Anda ketika ada kritik-kritik disebut oleh pencitraan oleh BPN? Jadi bukan pencitraan. Pak Jokowi kan memang ingin tahu, kan dapat informasi bahwa sekarang KRL itu sudah penuh padat dan padat. Dan harus ada perubahan, harus ada pertumbuhan mengenai KRL-nya itu sendiri. Sehingga Pak Jokowi harus turun lihat langsung. Oke. Begitu caranya jadi Gini. presiden. Jangan nongkrong di atas Alphard langsung gini-gini buka baju. Oke, Pak Inas, silakan Waldo. Jadi tanggapi. gini, coba cek semua statementnya Pak Jokowi bilang dia cuma pengen ngecek. Ya, jadi ketika jadi presiden, dulu gubernur DKI, ya harusnya dari dulu lah kalau pengen ngecek jam sibuk kerja sejak pertama kali kereta ada di dunia ini pasti sibuk, nggak perlu dicek. Ya, dan tidak ada statement-statement lain bahwa ide-ide beliau terkait reformasi kereta api. Ini mohon maaf ya, kebetulan itu jalur-jalur Kedapil saya Kabupaten Bogor. Ada kejadian kecelakaan kemarin. Nah, kalau pengecekan oleh presiden, itu kan orang tertinggi di Republik ini. Besoknya ada musibah, mohon maaf ini kita nggak politisasi musibah, tapi safety-nya itu nggak ada perbaikan. Ya, yang namanya musibah kalau polisinya benar itu nggak akan terjadi, gitu loh. Jadi poinnya adalah
ketika Pak Jokowi melakukan langkah-langkah mungkin sensasional bagi Mbak Dini, tapi ada beberapa hal yang jauh lebih penting. Bagaimana reformasi kereta api Saya dan tidak sebagainya. setuju kalau Oke. polisinya benar maka akan zero accident. Namanya musibah ya musibah gitu. Kita nggak bisa Kita predict tidak- polisinya kita boleh tidak bagus mempolitisasi tapi itu. saya Oke. tidak setuju tadi statementnya itu. Jadi kalau misalnya tadi dilakukan, apa yang dilakukan oleh Joko Widodo dianggap oleh BPN tidak Pengecekan membawa loh. perubahan. Nah, Mbak Dini. Tapi kayaknya tadi bunyinya bunyi tahayul. lu tahu Ngeri kali. pengecekan. Baik, silakan Kalau Mbak mau Dini. dibilang gini, kembali ya, kan kita lagi bicara masalah ini pencitraan atau bukan gitu. Kalau bagi saya yang namanya kontestasi politik sah-sah saja orang itu mau sedikit sensasional gitu kan untuk membungkus esensi yang ada. Jadi jangan Mbak sampai cuma Cindy. sensasi aja tidak ada esensi gitu ya. Esensinya apa yang ditunjukkan? Esensinya Sekarang gini, kalau kita mau lihat pencitraan itu berarti kan cuma sesuatu hal yang memang apa namanya bohong-bohongan, bahasa bodoh-bodohannya gitu ya. Kalau kita lihat apa sih pencitraan Pak Jokowi selama 4 tahun pencapaiannya jelas, real. Itu menunjukkan bahwa beliau itu bekerja. Kita mau ngomong sektor apa? Dari berbagai sektor kita bisa bahas Kereta malam aja, Mbak, ini. kereta. Banyak pencapaian yang cukup signifikan. Gitu. Kereta Jadi api aja. jangan dibilang bahwa karena pencitraan karena Pak Jokowi naik kereta kemudian besoknya terbalik maka itu jadinya Pak Jokowi tidak melakukan apa-apa. Dilihat dong. Dilihat dong apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi untuk memperbaiki public transport di negara ini. Iya, baik. Jangan Nggak cuma ada melihat growth-nya. kalian Nih, itu Mbak Dini. 02 itu hobinya ya. Nah, Melihat when- gelas itu Sebentar. setengah Saya buat kosong. data. Mereka tidak Baik. pernah melihat gelas Oke. Nih, itu setengah saya terisi. Jadi contoh emang nih, susah. Baik, Mbak Mbak Dini. Dini, Dan juga sebelah ditahan, sini Bang Andi sebentar. ditahan. Ngomong Nanti data kita dong, akan ayo. bahas perdalam lagi di Dua Arah. Tetap bersama kami selepas jeda kami akan kembali.